Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik pemirsa setia TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, tentunya seperti biasa kembali lagi bersama kami di Hikmah Ramadan. Alhamdulillah pemirsa, hari ini kita telah berada di 10 Ramadan 1443 Hijriah. Semoga ibadah kita senantiasa semangat dalam berpuasa di bulan suci Ramadan ini, amin insya Allah. Baik pemirsa, tentunya di Hikmah Ramadan kali ini kami mengingatkan bahwasannya beduk azan wilayah Kota Palembang yaitu bertepatan pada pukul 18:06 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya kami juga akan mengundang Anda yang ada di rumah untuk bergabung bersama kami di line interaktif di 0711 311 454. Baik pemirsa, alhamdulillah hari ini Hikmah Ramadan mengangkat tema yaitu Ramadan dan perubahan diri. Kita sama-sama mengetahui bahwasanya Ramadan adalah bulan pendidikan, di mana kita semua belajar banyak hal di bulan yang penuh dengan berkah ini. Untuk memperbaiki diri dan merubah diri lebih baik lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat ke-11 yang bunyinya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ila akhir ayah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali kaum tersebut mengubah keadaan mereka sendiri. Oleh karena itu pemirsa, hari ini tema Ramadan kita, Hikmah Ramadan hari ini yaitu tentang Ramadan dan perubahan diri. Untuk itu, hari ini saya tidak sendirian pemirsa, telah hadir bersama-sama kita narasumber yang begitu luar biasa. Ada Ustazah Dr. Haja Izzah Zain Syukri MPD. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Sehat Ustazah? Alhamdulillah sehat. Iya, Ustazah Dr. Haja Izzah Zain Syukri ini merupakan manajer Ponpes Muqimus Sunnah, betul Ustazah? Betul. Dan juga merupakan salah satu dosen di FKIP Unsri. Luar biasa pemirsa, hari ini pemateri kita, narasumber kita sangat luar biasa sekali untuk membahas mengenai Ramadan dan perubahan diri Ustazah. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dekat Ustazah, untuk itu marilah bersama-sama kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Muhammad Ma'ruf Dafi SPDI. Beliau akan membacakan Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-8 sampai ayat ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tazdad. وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم
من أسر القول ومن جهر به ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال وما لهم من دونه من وال صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul karim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga baik yang membaca maupun kita yang mendengarkan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Ma'ruf Dafi SPDI atas lantunan ayat suci Al-Qur'annya. Baik pemirsa, tentu saja di Hikmah Ramadan kali ini seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kita mengangkat tema Ramadan dan perubahan diri. Telah hadir bersama kita Ustazah Dr. Haja Izzah Zain Syukri MPD yang nanti akan membahas mengenai tema kita hari ini. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Atau biasa disapa dengan Bunda Izzah. Iya. Ya, saya panggil Bunda Izzah aja ya Bunda. Boleh. Ini Bunda, langsung saja kita ke materi kita mengenai Ramadan dan perubahan diri. Bagaimana Bunda? Baik, Silakan. baik.
Mas Dike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad alladzi jaa'a bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Pemirsa TVRI yang berbahagia, Mas Dike, mudah-mudahan berbahagia juga ya. Siap Bunda. Alhamdulillah kita berada di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan, bulan pendidikan, bulan yang dikabulkan doa, bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan yang ditunggu-tunggu, bulan yang dinanti-nanti, bulan yang didamba-dambakan. Kata Rasulullah, kalau kau tahu rahasia Ramadan, maka aku kepengen seluruh bulan adalah bulan Ramadan. Ini luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa, Mas Dike, alhamdulillah bahasan hari ini kita membicarakan tentang Ramadan dan perubahan diri. Iya, ya. Jadi dalam ayat itu yang sering dibaca ke tiap kali Ramadan itu jelas muaronyo, ujung dari wong puasa itu la'allakum tattaqun, supaya berubah jadi takwa. Nah ini yang susah ya untuk diterapkan, berubah jadi takwa. Kalau manusia dikongkon oleh Allah puasa, umat Rasulullah diperintahkan puasa, sebenarnya hewan-hewan juga puasa. Kita bisa belajar dari puasa ulo dengan puasa ulet. Nah dua-duanya ini kan puasa. Puasa ulo, dia nak ganti kulit biar jadi cantik, biar awet muda, dia puasa kan? Dia tidak makan, dia tidak minum, dia nahan kan? Tapi setelah dia ganti kulit, dia balik lagi cak itulah, jadi ulo tuh lah, tetap jadi ulo tuh lah. Tetap ulo, Bunda. Tetap ulo tuh lah, makanannya tidak berubah, namanya tidak berubah, tetap cak ulo tadi kan? Perilakunya tidak berubah, jalannya tidak berubah, katanya berubah. Yang berubah cuman kecantikan. Dari yang tadinya kulitnya borok, kulitnya rapuh, kulitnya yang lembek, jadi lebih kencang lagi. Hanya perubahan lagi, fisik, lebih cantik kan. Tapi yang lain-lain tidak. Sementara puasa ulet berubah. Dari ulet jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Makanannya tadinya yang jijik-jijik kan, yang tidak lemak ya. Jiwanya juga jijik kan. Tempatnya menjijikkan, makanannya menjijikkan, perilakunya menjijikkan, berubah. Jadi yang didemeni sama manusia, dipuji-puji kan jadi kupu-kupu. Tempat bergeraknya berubah, namanya berubah. Dari ulet jadi kupu-kupu. Dari yang makanannya jelek jadi yang bagus. Dari yang bergaulnya di lingkungan yang jelek, dari mencium bunga-bunga, membantu kembang-kembang menjadi berbunga. Jadi galak nolong kan, jadi berubah. Nah kita kepengen puasanya makayo ulet tadi. Berubah dari yang jelek jadi yang baik. Dari yang buruk jadi yang disenangi. Betul. Dari yang biasa jadi yang istimewa. Di bulan istimewa tidak boleh kita nganggap ibadat itu biasa-biasa baik. Harus ibadatnya juga istimewa. Baik dari segi jumlah maupun kualitas. Yang tadi tidak katik terawih di bulan lain jadi nambah terawih. Yang tadi sholat malamnya mungkin males-males pas sahur jadi galak sholat malam. Betul. Yang tadinya ngajinya dikit jadi ngajinya banyak. Karena bulan istimewa berubah gitu kan. Jadi ibadahnya istimewa. Insya Allah keluarnya kaget setelah digodok, dididik jadi manusia yang istimewa. Jadi perubahan itu secara signifikan kita rasakan setelah di bulan Ramadan. Seperti halnya di dalam Al-Quran itu ya Bunda ya. La'allakum tattaqun. Tujuan kita di ending bulan Ramadan ini ialah bertakwa. Jadi orang yang takwa. Betul, yang tadinya mungkin ngajinya sedikit, di bulan Ramadan meningkat gitu ya Bunda. Dan harapan juga setelah bulan Ramadan juga lebih meningkat lagi Bunda, istiqomah begitu ya Bunda. Istiqomah. Nah jadi Bunda bagaimana Bunda untuk kita menyikapi bulan Ramadan ini agar kita ini yang tadinya mungkin cenderung malas ya biasa-biasa saja, terus di bulan Ramadan ini jadi giat Bunda. Semangat, iya, giat. Betul, Bunda, betul. Terus bukan cuman dapat lapar dan dahaga, dapat ju' wal atos, kata Rasulullah, rugi nian kalau wong puasa cuman nahan lapar, nahan minum, setelah puasa nafsunya lebih lagi dari sebelum puasa kan. Makannya jadi banyak, minumannya 7 macam, makanannya 7 macam. Seharusnya jadi lebih rakus. iya. Seharusnya pengeluaran berkurang, makan berkurang, berat badan berkurang. Seharusnya jadi slim, jadi langsing kan.
Nah ini malah lebih dahsyat. Iya. Ini artinya kita tidak mengendalikan hawa nafsu kan. Kita masih caro lamo tuh lah, cuma nahan aus, nahan lapar. Kalau kita jinguk di jalan-jalan jinguk lah. Uang masih melanggar lampu abang, padahal puasa. Uang ndak kalah antri, padahal puasa. Nak cepet katanya nak buko. Bawa mobil ngebut, katanya nak adu gawe. Padahal lagi puasa. Jadi puasanya dapat apa itu tadi? Cuman nahan lapar, nahan minum, Aus, baik. nahan aus. Tapi dia tidak nahan amarah, tidak nahan emosi, tidak nahan nafsu. Ah, ini artinya puasanya itu dapat sebelah fisik baik, sebelah dalamnya tidak. Rugi bunda. Rugi. Ngapo sebelah fisik baik yang puasa yang nahan? Karena di dalamnya tuh tidak berewang dengan nur Rasulullah. Ini yang rahasia yang jarang dipelajari wong banyak. Di dalamnya itu tidak berewang dengan hidayah. Puasa-puasa baik, nahan diri dewe, fisiknya dewe yang nahankan tidak berewang bersama-sama dengan hidayah, bersama taufik, bersama nur Rasulullah SAW. Jadi puasanya tidak ke Allah. Puasanya cuma semata-mata menjalankan kewajiban, bukan menggapai ridho Allah. Cuma formalitas Bukan, lah bunda. cuma formalitas, tidak Iya, nyari iya. kedemenan Allah kan. Padahal di dalam kita munajat itu kan ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku, aku yang engkau yang aku tuju. Jadi sebenarnya dalam hidup ini kita nuju Allah kan, Betul, bukan Bunda. yang lain Nah kan. kita lanjut lagi bunda, seperti Oke. ada yang menghubungi kita. Ya, assalamualaikum, halo. Ya, assalamualaikum, halo. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam, Mas. Iya. Saya dari Pelaju, Ibu Ruli. Iya, dari Pelaju, Ibu Ruli. Iya, iya Ibu Ruli mau bertanya apa Ibu? Saya mau menanyakan kepada Ustazah. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam, Ibu Ruli, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ibu Ustazah, saya ingin tanya bagaimana cara mendewasakan Muslim kita ini di dalam bulan Ramadan. Karena kita selalu supaya bertakwa kan, tapi kenyataannya di bulan Ramadan ini ikut berbuka, tapi seperti kata lagu itu kan, Ramadan ikut berbuka bareng, tapi tidak berpuasa. Bahkan sholat pun tidak. Untuk mendewasakan ini dalam Muslim, bagaimana cara kita menyikapi umat Islam yang ada sekarang ini. Iya. Terima kasih Ustazah, mohon penjelasannya. Iya, terima kasih Bu Ruli atas pertanyaannya. Ini luar biasa Bunda, pertanyaannya cantik nian Bunda. Iya, orang yang nanya juga cantik. Caknya cantik Cak. juga. Ibu Ruli, ya Allah, Masya Allah ya. Iya. Memang yang kita temui di jalan, di lingkungan kita, puasa, ada yang tidak puasa padahal dia muslim. Ada yang puasa tapi tidak sholat. Mak mana mendewasakan, mak mana mengedukasi, mengajari mereka. Nah itu memang taklim-taklim, majelis-majelis cawisan, tempat-tempat cawisan itu memang mesti hidup dan dimeloi oleh keluarga, oleh ibu-ibu, bapak-bapak. Ngapa disitulah tempat menempah hati. Jadi yang kata Rasulullah tuh paling kecil dari diri manusia itu yang menjadi motor itu adalah hati. Kalau hatinya bagus, bagus galau perbuatannya. Kalau hatinya jelek, rusak, rusak galau perbuatannya. Itulah hati. Jadi yang nak di-manage itu ya Bu, urusannya hati. Dan pendidikan paling mahal, paling sempurna, paling utama tuh di rumah. Dengan ibunya dewe. Jadi ibunya mesti belajar, mesti nanyo, mesti melok majelis, mesti melok pengajian. Kalau tidak sempat mak mano Ibu Iza, kan banyak gawe. Ada Zoom sekarang banyak. Jadi tinggal klik. Tinggal klik kan Android galau rata-rata TV ininya HP. Iya. Jarang tuh Mas ini jarang tuh yang pakai HP center, jarang ya. Yang banyak tuh sudah Android, udah layar sentuh, tinggal mencet, melok kita majelis, melok kita pengajian. Kita mengasah hati supaya bisa mendewasakan diri bahwa hidup itu ada matinya gitu. Wa kafa bil mauti wa'izo. Ingatlah nasihat yang paling berharga itu, ingat mati, bahwa kita bakal mati. Kalau tidak sholat, wah mana nak naik ke tangga berikutnya untuk mencapai derajat ke surga, untuk mencapai derajat menjadi hamba Allah yang dicintai Allah. Semayang beridah artinya tidak takut sama Allah. Puasa idah artinya tidak takut sama Allah, padahal dia harus balik. Nah yang mak ini kata abahku sering-sering diajak ke tempat mau meninggal, nyingok. Kaget njuk tahu, kau kaget cak inilah, kita kaget cak inilah. Kita bakal meninggal, bakal dikafani, bakal disolatkan, bakal masuk dalam tanah, bakal ditanya malaikat.
apa yang nak dijawab? Kalau tidak pacak di dunia ini Nggak tidak punya ada bekal persiapan. apa-apa. Betul, Nah itu Bu, jadi memang mempersiapkan untuk mendewasakan diri itu di majelis-majelis. Duduk majelis ilmu, Bunda. Di majelis ilmu. Mencarger iman gitu, Bunda. Mencarger. Karena belajar itu tidak kate putusnya, tidak kate wisudanya. Wisudanya nunggu mati. Kate sarjananya belajar itu. Terus kecil masuk sekolah formal. Lah tua bangko, itu melok majelis. Masih belajar lagi, Terus belajar terus. Kapan wisudanya? Waktu meninggal. Baru Nggak selesai katik belajar. lagi waktu di dunia nih, Bunda, baru Nggak selesai. katik lagi di dunia baru selesai Baru kita selesai. belajar. Luar biasa. Sekarang mesti terus belajar, mesti terus tanya, mesti melok taklim, mesti melok zikir. Supaya hati itu tersentuh gitu. Kapan dengar ayat Allah, wajilat qulubuhum. Tersentuh hatinya Iya. bergetar hatinya sehingga makin merasa dekat sama Allah. Dan selalu merasa diawasi sama Allah. Selalu merasa diawasi. Jadi takut, Bunda. Sehingga takut gitu, nak buang sampah basing, takut kan aku diawasi sama Iya. Allah. Nak ngelewati lampu merah, takut kan diawasi sama Allah. Nak bohong, takut kan diawasi sama Allah. Nak ngembek dompet laki, takut diawasi sama Allah. Hati-hati Iya, betul. Nak mudi ke bini, ada bonus, tidak diomongi kan. Heeh. Takut karena diawasi sama Allah. Allah. Jadi kalau kita ngerasa sepanjang hidup kita selalu dalam pengawasan Allah, sebenarnya tidak perlu CCTV, tidak perlu pengawasan manusia. Karena kan bagi rapot Iya. di akhirat. Di akhirat. Malu kalau bagi rapot dapatnya tangan kiri. Heeh. Karena di dunia merasa tidak pernah diawasi Allah. Aman nih, korupsi tidak apa-apa, mudi ke tidak apa-apa. Karena tidak merasa dalam pengawasan Allah. Ini yang bahaya kan? Iya, baik Bunda, sepertinya ada lagi yang mau bertanya. Oke. Iya, langsung saja. Halo, assalamualaikum. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Ahmad di Banyuasin. Wow, di Banyuasin. Ahmad, Banyuasin. Dengan Pak Rahmat. Ahmad. Oh iya. Ya, Pak Ahmad di Banyuasin. Ya Pak, mau nanya apa Pak? Temanya apa? Perubahan diri. Iya, perubahan diri Pak di bulan Ramadan. Kalau masalah diri hanya keluar tema. Kalau makan sahur itu kalau jangan gimana? Halo Pak, gimana Pak agak? Ya? Makan sahurnya kesiangan. Kesiangan. Kesiangan sahur. Iya. Apakah sah apa puasanya? Jam berapa kesiangannya Pak Ahmad? Jam 6 apa? Jam 5 dan subuh. Sudah mendok. Sudah lewat itu. Iya, jadi kesiangan. Ingat makan, ingat ada. Iya. Iya. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih gimana, Pak Bunda? Ahmad. Ya Jangan Bunda Allah. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, Mas Ahmad abahku tuh kalau abahku kalau tedok dalu tuh marah. Takut kita tangi kesiangan, bangunnya kesiangan, sehingga sholatnya kesiangan, ibadatnya kedodoran. Kalau bulan Ramadan tidak sempat sahur, jadi memang harus meneri manajemen waktu. Perubahan diri tadi Mas, perubahan diri. Tadinya biasa bangun siang, ngubah jadi bangun pagi. Tadi biasa telat, kedodoran, ngubah jadi lebih disiplin, lebih ketat. Mana itu? Pelan-pelan pelan-pelan. Mungkin awalnya pakai alarm. Mungkin awalnya minta banguni kawan. Kalau udah jam sahur banguni aku Kalau aku udah bangun, sepak ke. Kalau udah bangun juga semprot dengan banyu. Udah bangun juga teriak ke. Sahur. Cak Mimi Peri. Jadi itu. Kalau sudah azan ini subuh tidak boleh lagi Mas. Kan batasnya azan subuh sahur itu. Sudah azan subuh. Tapi udah niat. Ya udah niatnya diterima sama Allah untuk puasa. Resikonya tidak sahur. Iya. Karena sudah telat. Jadi pas terbangun, tahu-tahu beduk subuh, apa boleh buat? Iya, Terpaksa tahanlah. tidak sahur, tahan kelas. Tahan kelas saya Nah, wukong dan dah. itu jadi pelajaran kan? Betul. Oh, besok aku tidak kalah lagi telat. Kalau tidak kalah telat berarti bangunnya, tedoknya mesti tidak boleh terlalu larut, tidak boleh terlalu malam. Kita kadang lupa diri Mas Sibuk main HP, sibuk baca WA, sibuk nyengok YouTube, sehingga kedaluan tedok, sehingga kesiangan bangun. Padahal ada prioritas. Jangan sampai katuang bari itu kita ngembek silet hilang kapak. Nah, Betulnya Bunda. itu tadi ya. Sayang kan kalau Iya, sampai hilang sayangnya. kapak kan. Betul. Mencari silet, nonton yang tidak berguna-berguna, nonton yang melalaikan hati kita. Sahur tadi ketinggalan. Sahur ketinggalan, padahal itu disunatkan. Iya, betul. Sahur itu disunatkan. Setengah wajib lah ya, karena memang ada keberkahan di dalam sahur, walaupun sahur cuman itu. segelas banyu putih. Jadi jangan idak niat sahur.
Nah pasti di rumah kita tuh ada mak kita, ada abah kita, kalau anak kos ada kawan kita, ada langgar sekitar situ kan sudah teriak-teriak minta bangun. Terus di HP ada alarm, parak kan yang di kuping kan, supaya berbunyi kan alarm tadi. Jadi luar biasa nih bulan Ramadan ini kalau bisa disebut tadi bulan pendidikan Bunda ya. Bulan pendidikan. Yang tadinya kita misalkan subuh kesiangan, terus di bulan Ramadan ini terbiasa untuk makan sahur sehingga subuh jalan gitu ya Bunda ya. Bukan cuma subuh yang jalan, bahkan bisa sholat malam. Bisa sholat malam juga luar biasa. Jadi di ujung-ujung malam, di ujung-ujung sahur itu masih pacak sholat malam. Karena itu waktu yang mustajab. Jadi menjelang subuh itu adalah waktu yang mustajab. Manfaatkan kan? Sholat hajat, yang belum punya bini, siapa tahu nak berbini, yang belum punya laki, nak minta jodoh. Itu di jam-jam sahur itu jam-jam yang istimewa. Sudah sahur, maka dia pacak sholat, sujud, nangis sama Allah, minta ya Allah, langit bekau buat, bumi bekau buat. Mana jodoh aku belum datang-datang. Nah itu. Insya Allah Bunda dengan kita berdoa tadi dicepatkan sama Allah. Apalagi bulan istimewa, bulan terkabul doa, serius pulo, sambil nangis pulo. Pasti Allah kesian kan? Ya Allah kesianian katanya. Kesianian budak ini. Iya, jadi Ramadan ini sebagai perubahan diri untuk kita. Tentunya untuk berubah itu perlu adanya keistiqomahan, betul Bunda ya? Iya, betul. Gimana Bunda kalau untuk istiqomah itu? Karena susah kayaknya Bunda kalau nak jalan ini. Pasti naik turun kan? Nah itu Bunda. Oke. Kayaknya ada yang nanya lagi Bunda. Assalamualaikum, halo, dengan siapa di mana? Dengan Pak Edi. Pak Edi. Iya. Dengan Pak Edi? Ya, Iya Pak Edi, mau nanya apa Pak? Di mana Pak Edi? mungkin KM. Pak. Lembang. Iya, Palembang. Iya Pak Edi. Ini yang aku ini kalau nak dekat kan mau tidak salah sholat yang aku mulai tahu jelas dari sholat. Gimana Pak Edi? Suaranya agak dilantangkan Pak Edi. Terus volume TV-nya TV-nya dikecilkan. kecil. Iya Bun. Oke. Ya. Ya diulang Pak Edi pertanyaannya. Aku nih atau tak kalau ya Sholat. mulai dari tahun 2009 sampai dengan nanti ini jadi tidak kalau sholat. Oh. Nah, mohon jelasnya Ustaz dah. Iya, tidak galak sholat cek tuh. Nggak jelas. Galak, Nggak cuman galak Pak Edi. sholat ya Pak? Iya, terputus kayaknya. Terputus. Halo Pak Edi. Ya, terputus. Kayaknya tidak jelas Bunda apa pertanyaannya tadi. Iya. Tapi kayaknya kita lanjut ke pembahasan kita tadi. Iya, takutnya salah jawab salah gitu. jawab Bunda. Kayaknya jauh jarak Pak Edi dengan kita. Jadi, Jauh, kilometer iya, 18. Iya, jadi agak terputus-putus. Nah, tadi Sinyal Bunda. kurang bersahabat ya. Iya. Istiqomah. Jadi, istiqomah tadi Bunda. Istiqomah itu memang susah gampang. Susahnya 2 kali, gampangnya sekali. Kalau lagi mood, ibadatnya banyak. Kalau lagi tidak mood, dikit. Kalau lagi galak, ngajinya sampai berjus-jus. Kalau lagi merasa sibuk, kadang tidak ngaji. Itu kan berarti tidak istiqomah. Istiqomah itu kan dia dawam. Walaupun sedikit dawam. 2 rakaat sholat, 2 rakaat, terus tahajud, terus. Kayak lama-lama nambah. Nah kata abahku yang mak itu kan karena kurang cahaya. Iya, baik Bunda. Tidak istiqomah. Kita lanjutkan lagi setelah ini Bunda. Kayaknya kita harus break dulu pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hikmah Ramadan. Demi asa untuk mengokohkan ketahanan pangan, Pusri hadir dalam memberikan kontribusi bagi negeri. Komitmen Pusri dalam mengoptimalkan hasil usaha dituangkan dalam hadirnya produk-produk yang disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Beberapa produk inovasi yang berhasil dikembangkan yaitu NPK Singkong, NPK Kopi, dan NPK Sawit yang penggunaannya memberikan banyak manfaat bagi tanaman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kami pegawai TPRI Sumatera Selatan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dalam bulan Ramadan ini, tiada kata terindah kecuali kita saling mendoakan. Kita tidak pernah tahu dari mulut siapa doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar adalah kata kunci dalam kehidupan. Kita diuji melalui kesehatan. Kita dicoba melalui persoalan keluarga. Kita juga diuji melalui jabatan dan kekayaan. Sementara anak-anak muda kita diuji karena ketidakadaan lapangan kerja. Tetaplah istiqomah dan tetaplah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menunaikan ibadah puasa. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Hikmah Ramadan. Tentu saja kami akan mengundang Anda yang ada di rumah untuk bergabung bersama kami di line interaktif kami di 0711 311 454. Sekali lagi bagi Anda yang nantinya ingin bertanya seputar tema kita hari ini yaitu Ramadan dan perubahan diri, silakan menghubungi di 0711 311 454. Baik Bunda, ya ada yang bertanya Bunda. Assalamualaikum, halo, dengan siapa di mana? Ya, Ya, halo Pak. Dengan siapa di mana? Halo. Ya, halo. Silakan Halo Pak. Pak. mau tanya ini Pak. Ya, Namanya siapa? dengan siapa Pak? Pak Taufik Dengan Pak Taufik. Banyu Asin. Iya. Silakan Pak, bertanya Pak. Halo Pak Taufik. Silakan Pak Halo. Taufik. Bagaimana Pak Taufik? Sinyalnya kurang Iya, baik. Sinyalnya kurang baik kayaknya. Oke, terputus Bunda. Baik Bunda, kita lanjutkan ke materi kita tadi Bunda Iya, mengenai perubahan. istiqomah, perubahan tadi Bunda. Ya, Perubahan silakan, diri Bunda. ya. Dari yang malas jadi rajin, dari yang tidak benar jadi benar itu kan susah ya. Zaman dulu kan ada seorang pemuda yang kepengen belajar rahasia Ismul A'zam mengenai nama-nama Allah yang agung. Tuh kata maha gurunya, kata profesornya, kakek kau tidak kuat, beneran kau nak belajar, kakek kau tidak kuat. Maka disuruhlah dia ke satu tempat di ujung dusun, dijenguknya di sana apa? Ada wong kakek-kakek bawa kayu pakai gerobak, dirampok terus diembek kayunya, terus dia cepet lari melapor dengan gurunya tadi. Oh aku kesel nih kata nyinguk kakek-kakek tadi dirampok, rasanya nak aku doa kecelaku, nak aku bales nak ini. Terus kata gurunya apa?
kau belum bisa mendapatkan rahasia Ismul A'zam. Nah, rahasia kemuliaan nama Allah. Ngapo katanya aku tidak bisa dapat ijazah untuk rahasia nama Allah itu? Karena di dalam dado kau masih ada rasa benci. Nah itu, jadi Ramadan ini kan mendidik kita untuk sabar, untuk tawakal, untuk ikhlas. Otomatis tidak bakalan masuk atau bersemayam atau hadir atau sanjo rasa benci, iri, dengki. Ngapo banyak nih wong itu makanan, ngapo aku buntu, ngapo banyak nih wong tuh bukuan, ngapo aku dak kate, padahal kami lah kerja keras, banting tulang dibanting-banting. Pala jadi kaki, kaki jadi pala. Nah itu kan masing-masing sudah penentuan dari Allah kan, kodrat dan irodat Allah. Kita tidak bisa nyeselin nasib bahwa si A, kita yang begawi keras tuh harus hebat, harus sukses. Belum tentu, kalau Allah tidak ngizinkan kan tidak bisa. Nah ini kan jadi baliknya ke dalam hati lagi. Mana hati kita itu supaya diunjuk makanan yang sehat-sehat. Banyak zikir, banyak baca Quran, banyak sholawat. Sehingga menimbulkan pribadi yang bersyukur. Sehingga menimbulkan perilaku yang istiqomah, ibadat yang istiqomah. Jadi memang harus baliknya ke hati. Kalau urusan di dunia ini baliknya ke hati. Wong yang tadinya biasa makan nasi jadi makan aspal itu kan karena hatinya berubah kan? Iya, betul. Berubah dia kan, dia pengen kayo, pengen dipuji, pengen merasa hebat, pengen merasa tinggi. Jadi baliknya ke manusia galau, tidak kembali ke Allah. Dia tidak kepengen menjadi hamba pilihan, tidak jadi hamba istimewa. Dia tidak ingat bahwa dirinya kaget dari pucuk tanah bakal balik ke dalam tanah. Nah itu kesian kan? Jadi untuk keistiqomahan itu tadi Bunda ya, kita bersihkan hati dulu. Bersihkan hati, dikerik hatinya dengan zikir, terutama memperbanyak zikir la ilaha illallah, memperbanyak istighfar, bahwa diri ini pasti banyak salah, pasti banyak keliru, pasti banyak bengkok, istighfar banyak-banyak, supaya dikurniai Allah dengan hidayah. Sehingga dibersihkan hati dibersihkan hati kita. Sehingga cahaya Allah tadi, cahaya Allah tuh bakal masuk, bakal terang. Kalau gelap-gelap kan mana kejinguan gitu. Jalan berlubang, tidak tahu gitu, jalan yang tangguh-tangguh gitu tidak tahu. Tapi kalau lampunya terang kita tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang aspal, mana jalan yang bengkok gitu. Baik Bunda. Baik, mengenai tema kita hari ini Ramadan dan perubahan diri. Luar biasa sekali Bunda, tema ini sangat menginspirasi untuk kita semua agar istiqomah menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Tapi Bunda, kita sepertinya sudah hampir di penghujung acara. Sepertinya kita sudah harus mengambil kesimpulan mengenai tema kita hari ini. Silakan Bunda. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan pemirsa sekalian, di zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang yang selalu berdoa kepada Allah, khusyuk sekali sampai Nabi Musa ngomong, andai aku yang bisa mengabulkan hajat akan kabulkan hajat pemuda ini. Ya Allah, ngapa engkau tidak kabulkan? Padahal dia sudah khusyuk. Kata Allah, dia tuh sebenarnya tidak khusyuk. Di luarnya baik kejingan khusyuk. Ketika dia doa, dia selalu ingat kambingnya, ingat peliharaannya. Maka ingatlah aku. Aku cemburu sama wong yang ingat sama selain aku. Jadi untuk melakukan perubahan diri selalu kembali ke Allah. Ingat sama Allah, ingat tujuan hidup kita setelah meninggal bakal kembali kepada Allah. Ingat sangu kita, apa yang nak kita bawa ke akhirat kage untuk dipersembahkan ke hadirat Allah. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadikan kita makin dekat sama Allah, takarub sama Allah, dan menjadikan bekal kita makin banyak untuk kembali kepada Allah. Itu saja yang dapat kami sampaikan untuk diri kami dan kita semua. Mudah-mudahan menjadi hamba yang terbaik, hamba istimewa di bulan yang istimewa. Baik Bunda, jadi untuk kesimpulan kita tadi bahwasanya agar kita lebih perubahan diri tadi lebih meningkat di akhir Ramadan tadi, bersihkan hati, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul ya Bunda? Betul. Baik pemirsa, tentu saja di Hikmah Ramadan kali ini kita sudah menuju ke penghujung acara. Untuk itu sekali lagi terima kasih Bunda atas kesempatannya hari ini. Semoga materi kita hari ini benar-benar sampai ke pemirsa di rumah sehingga insya Allah bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari Bunda. Dan tentunya juga bisa diterapkan oleh pemirsa di rumah. Baik pemirsa setia TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Sekedar kami ingatkan bahwasannya azan maghrib wilayah kota Palembang bertepatan pada pukul 18:06 waktu Indonesia bagian Barat. Baik pemirsa, untuk itu kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih sekali lagi Bunda, semoga
kita semangat dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini, dan semoga kita bisa meraih predikat takwa di sisi Allah di akhir Ramadan nanti, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kami pemirsa undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.